Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SC2 untuk mempresentasikan dari Digital Land Follower Robot atau Robot Land Follower. Nah, di sini pertama perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Syaputra dengan NIM 4242301064 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Jolok Torian Pane dengan NIM 4242 301065. Baik, untuk tidak memperlama presentasi pada kali ini, saya akan langsung masuk kepada materi yang selanjutnya, nanti yang akan dijelaskan oleh rekan saya Joel. Silakan kepada Joel untuk menjelaskan. Oke, baik, di sini ada definisi dari robot line follower digital. Jadi robot line follower digital itu adalah robot yang bergerak mengikuti garis atau mengikuti track atau jalur yang menggunakan motor driver dan microcontroller dan juga sensor. Untuk selanjutnya, pada komponen sensor ini memiliki beberapa komponen utama yaitu LED, fotodiode, dan resistor. Nah, LED sendiri berfungsi sebagai pemberi cahaya yang akan dibaca oleh fotodiode. Nah, fotodiode ini adalah sensor yang membaca atau menangkap cahaya yang dari LED tadi, dan akan mengubahnya menjadi sinyal yang akan dikirimkan ke microcontroller. Nah, selanjutnya ada resistor. Nah, resistor berfungsi sebagai penghambat. Nah, di sini kami menggunakan resistor 330 ohm dan 10K ohm atau 10.000 ohm. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen lainnya, yaitu ada kapasitor, ada IC L298, dan juga ada diode atau dioda. Yang dimana kapasitor ini kami menggunakan dua kapasitor, yaitu 220 mikrofarad dan juga 35 volt. Lalu ada IC L298. IC L298 ini berfungsi untuk mengendalikan gerak dari si robot line follower itu, dan juga ada dioda, yang dimana dioda ini berfungsi sebagai penyarah arus atau muatan listrik. Nah, untuk pada rangkaian motor drive sendiri juga memiliki LED dan resistor, namun tidak kami tampilkan karena sebelumnya sudah kami nyatakan fungsinya di atas. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat desain elektrikal dari skematik motor driver yang kami buat. Nah, skematik motor driver ini kami buat pada semester 1 sebelumnya. Ini dibuat dengan menggunakan software Altium 16 dan memakai beberapa komponen seperti pin header, dioda, kapasitor, dan juga komponen lainnya yang sudah disebutkan di atas tadi. Oke, selanjutnya silakan Joel. Lalu di sini ada skematik optical sensor. Kami menggunakan software Altium dengan menggunakan beberapa komponen dasar, yaitu LED, lalu ada fotodiode, lalu kami menggunakan resistor, dan juga 6 pin header dan pin header 6 dan pin header 2. Nah, selanjutnya di sini kami akan memberikan pengertian tentang microcontroller. Nah, di sini kami microcontrollernya menggunakan Arduino Nano yang dipasang shield. Nah, microcontroller yang kami gunakan adalah Arduino Nano yang ditambahkan dengan shield. Fungsi dari microcontroller sendiri ialah untuk membuat program dan mengendalikan robot. Atau bisa dikatakan microcontroller sendiri merupakan otot dari robot ini. Nah, jadi kami menggunakan digital input sebagai inputan
dari motor driver. Nah, sedangkan kami juga menggunakan analog input untuk inputan dari sensor. Selanjutnya di sini ada desain elektrikal yang kami buat. Adapun pengertian dari desain elektrikal ini, kami membuat desain elektrikal dan mensimulasikan dengan menggunakan Tinkercad dengan menyesuaikan beberapa bahan seperti ada fotodiode yang diganti dengan sensor, lalu ada driver motor, lalu ada Arduino Nano yang digantikan dengan Arduino Nano, Dengan Arduino Uno. Nah, selanjutnya di sini terdapat desain mekanikal. Nah, desain mekanikal ini kami buat dengan software AutoCAD 2020. Pada desain ini yang dibuat terbagi kepada 3 bagian utama, yaitu rangka utama, rangka 2, dan rangka tambahan. Nah, pada rangka utama itu ditempatkan sensor, motor driver, freewheel, motor DC, microcontroller dengan panjang 180 mm dan lebar 150 mm. Nah, pada rangka kedua itu ditempatkan baterai atau sebagai lantai duanya dengan total panjang 100 mm dikali 90 mm. Nah, pada rangka tambahan utama atau hanya komplement tambahan yaitu wings, hanya untuk memperindah atau estetika dari bentuk robot Leveler ini sendiri dengan total panjang 157 mm dan lebar 44 mm. Nah, selanjutnya program dari microcontroller yang kami buat dengan Arduino IDE. Nah, di sini kami akan langsung tampilkan saja dari Arduino IDE-nya karena program yang cukup panjang. Nah, di sini karena kami menggunakan motor driver yang seperti saya katakan sebelumnya, di sini terdapat digital input, yaitu 4 inputan dari in 1 sampai in 4, itu masuk ke pin nomor 5, 6, 7, dan 8. Nah, sedangkan enable A itu masuk ke pin 4, dan enable B itu masuk ke pin 9. Nah, untuk pembacaan sensor sendiri, sensor masuk ke pin analog dari A0, A1 sampai A3. Nah, di sini kami dalam pembuatan program ini kami men-setting dari maksimal PWM atau maksimal RPM putaran motor. Nah, di sini kami setting di 150. Nah, selanjutnya ada untuk mengatur pin motor driver sebagai output. Nah, di sini terdapat pin mode-nya. Lalu di sini ada untuk mengatur pin sensor sebagai input. Nah, lalu di sini kami menggunakan komunikasi serial untuk debugging atau untuk bisa melihat bagaimana pembacaan dari sensornya terhadap microcontroller. Nah, selanjutnya di sini adalah void loop untuk dari baca nilai sensornya. Jadi dari sini pertama dia dibaca dengan analog read, sensor kiri, tengah 1, tengah 2, dan kanan. Nah, di sini kami karena menggunakan 4 sensor, jadi di sini ada 4 kondisi atau 4 pembacaan. Nah, di sini serial print ini digunakan untuk mencetak pada serial monitor. Jadi kami bisa melihat bagaimana kondisi sensornya membaca atau tidak dan nilai berapa yang keluar dari di situ. Nah, lalu di sini ada threshold. Jadi threshold white dan black ini adalah batas untuk pembacaan garis putih dan garis hitam. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat kondisi-kondisi ketika motor maju, mundur, belok kiri, belok kanan. Nah, di sini kami belok kiri memiliki 2 kondisi, belok kiri 1 ketika pembacaan sensor paling kanan dia membaca putih dan yang lainnya hitam. Dan kondisi 2 yaitu ketika dia membaca tengah 2 dan kanan paling kanan, seperti itu. Nah, seperti itu kondisi dari belok-belok sampai dengan maju mundur.
Nah, di sini kami tambahkan delay 100 milisecond. Ini ditambahkan untuk penundaan memudahkan debugging. Jadi kami langsung bisa memudahkan untuk mengetahui di mana letak kesalahannya. Nah, lalu di sini untuk fungsi majunya dinyatakan dengan void maju, void mundur, sesuai dengan yang tadi. Belok kiri, belok kanan, belok kiri 2, belok kanan 2, belok kiri 3, belok kanan 3, belok kiri 4, dan seterusnya. Nah, yang terakhir di sini terdapat kondisi untuk pada saat motor atau mobil dari robot land follower ini berhenti. Nah, seperti ini kondisinya. Baik, untuk penjelasan coding saya rasa cukup sampai di situ. Selanjutnya kita masuk kembali kepada presentasi pada PowerPoint. Silakan kepada Joel untuk melanjutkan. Baik, di sini adalah timeline proses pengerjaan selama PGL berlangsung. Yang pertama itu kami melakukan studi literatur atau mempelajari dan juga mengetahui proyek-proyek yang akan kami buat dan juga membuat flowchart. Lalu kami akan membuat program dengan cara mempelajari program dan juga akan membuat program tersebut. Lalu di sini kami melakukan desain mekanikal. Desain mekanikal yang kami buat ini dengan menggunakan Tinkercad dan juga AutoCAD. Selanjutnya kami akan melakukan simulasi. Simulasi ini dilakukan untuk mengetes track dan juga kinerja dari si robot. Lalu yang terakhir itu kami akan melakukan evaluasi, mengetahui kesalahan-kesalahan dan juga kekurangan dari kinerja si robot. Nah, selanjutnya ini adalah foto dari timeline proses yang kami buat serta flowchart-nya. Di situ flowchart perkembangan dinyatakan start, kemudian literasi, membuat timeline dan flowchart, membuat coding, simulasi coding, jika error dia akan kembali atau looping. Jika sudah selesai akan membuat desain mekanikal dan end. Nah, ini adalah timeline atau flowchart keseluruhan dari proyek ini. Nah, ini selanjutnya adalah simulasi menggunakan Tinkercad. Jadi di sini karena Tinkercad itu memiliki beberapa keterbatasan seperti tidak adanya komponen Arduino Nano dan photodiode. Maka di sini kami menyesuaikan beberapa barang sehingga terjadilah seperti ini dengan fungsi dan hasil yang sama tentunya. Nah, selanjutnya di sini akan kami tampilkan video dari track Robot and Flower dengan menggunakan track dari Polybatam. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian untuk presentasi dari kami kelompok SC2. Bila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah kan?